Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas seputar ta'rif ekonomi syariah atau definisi ekonomi syariah. Jika kita pahami secara bersama dan secara umum bahwa ilmu ekonomi ini sudah lama sekali lahir, kemudian dia hadir dari bahasa Yunani, ya kan? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos itu rumah tangga dan nomos itu adalah aturan. Dimaksudkan adalah aturan-aturan di dalam keluarga dalam rangka memanage sebuah perekonomian. Begitu kira-kira ta'rif atau definisi awal daripada ekonomi. Namun akhir-akhir ini memang muncul ta'rif baru, muncul definisi baru terkait ekonomi syariah. Wajar sekiranya ada beberapa kalangan masyarakat, kelompok tertentu yang juga masih belum menerima, dan bahkan ada yang sudah yakin dan ada yang gray area atau masih abu-abu. Dalam konteks wacana keilmuan itu dianggap biasa, jangan sampai dianggap hal yang luar biasa, apalagi sampai berbenturan, menimbulkan perpecahan. Karena ilmu pengetahuan itu dia akan selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Tentunya masing-masing mempunyai mempunyai alasan tersendiri, baik yang tidak percaya, yang mempertahankan, atau kelompok yang yakin. Saya bagian yang bukan hanya sekedar yakin tentang ekonomi syariah, tapi saya bagian dari seseorang yang mengajar di bidang ilmu ekonomi syariah. Artinya sudah dalam dunia praktek pun sudah kami lakukan. Untuk itu memang definisi ekonomi syariah ini lahir dari ilmuwan muslim, ya. Kalau kita lacak di referensi ekonom-ekonom muslim, misalnya Najatullah Siddiqi, Umar Capra, kemudian Haidar Naqvi, ya kan, dan masih banyak yang lainnya. Yang muncul juga yang lain, misalnya Khuduri, ya, Khuduri misalnya. Ketika dibaca semua ta'rif atau definisi ekonomi itu ada tambahan di ujung kalimatnya. Kira-kira lengkapnya begini, bahwa ekonomi syariah itu adalah ilmu bagian daripada ilmu sosial yang mengatur tentang ekonomi atau manajemen ekonomi keluarga berdasarkan nilai-nilai syariah atau berdasarkan nilai-nilai Islam. Tambahannya begitu, di ujung kalimatnya itu berdasarkan nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam. Tentunya kalau sudah berbicara nilai-nilai syariah dan nilai-nilai Islam, pasti dia sumber hukumnya mengacu kepada Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama, gitu ya, sebagai dasar atau pijakan awal daripada ekonomi syariah ini. Terlepas ada yang a priori atau tidak, yang jelas kita akan coba menawarkan hal-hal yang baru memang, karena ada kelompok di Eropa juga itu sudah pesimis dengan konsep ekonomi global yang ada, bahwa sejak ada beberapa krisis tahun 30-an misalnya di Amerika ya, sampai ada yang pesimis, ilmuwan atau ekonom di sana mengatakan bahwa teori ekonomi global tidak mampu menjawab era kekinian. Nah, itu salah satu pernyataannya yang saya pernah baca di sebuah referensi. Untuk itu memang ekonomi syariah itu bagian yang ingin menjawab itu. Bagian yang ingin menjawab. Di
sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang alasan-alasan hadirnya ekonomi syariah di tema riba kemarin. Namun sekarang kita ini lebih umum lagi tentang ekonomi syariah. Apa sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi syariah? Saya mengutip salah satu pendapatnya Khuduri misalnya. Khuduri itu dia ekonom syariah yang sudah populer di luar negeri, dan itu referensinya banyak dibaca oleh kalangan ahli ekonomi. Beliau berpendapat prinsip-prinsip ekonomi syariah itu ada secara umum ada 3. Kalau dipecah lagi dia menjadi 6, tapi secara umum ada 3 menurut Khuduri. Yang pertama, prinsip ekonomi syariah itu adalah tauhid in brotherhood. Nah, jadi pertama itu tauhid, kemudian brotherhood, dilanjutkan brotherhood. Brotherhood atau persaudaraan. Jadi apa kok ekonomi itu masuk tentang ranah tauhid? Nah, ini mesti dijelaskan bahwa maksud dari prinsip tauhid di dalam ekonomi syariah itu, Islam meyakini melalui ajarannya bahwa harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya dia menjadi milik totality si individu tertentu. Tapi Islam berkeyakinan bahwa harta itu hanya sekedar hak guna pakai saja. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Jadi mesti diyakini ini. Tidak ada setelah meninggal itu kita bawa harta karun gitu. Enggak ada. Karena semua amal itu putus. Semua amal putus kecuali amal jariah atau amal kebaikan kita, ya kan? Harta itu diinfakkan. Nah, kemudian bagaimana supaya harta ini secara tauhid, konsep tauhid di dalam Islam ya, saya ingin menjelaskan itu. Bagaimana supaya harta itu dia berdaya manfaat sampai ke akhirat nanti? Bagaimana caranya? Caranya adalah dibelanjakan kepada hal-hal sosial, kepada agama gitu. Itu bagian dari cara untuk melanggengkan harta itu. Ya tentunya harta yang paling utama adalah untuk menafkahi keluarga. Niatnya di situ itu sudah bagian daripada ibadah. Kemudian untuk membantu agama, untuk membantu sosial misalnya. Maka di dalam ekonomi syariah itu ada instrumen namanya zakat, wakaf, infak, sedekah gitu ya. Waris dan lain sebagainya. Itu sebagai instrumen gitu, dan diatur secara rigid di situ. Bagaimana zakat, ya zakat itu ada zakat fitrah, kemudian bagaimana zakat mal, zakat nukuk atau zakat uang, zakat emas, perak gitu. Kemudian zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan. Ada sapi, ada kambing ya, ada kerbau misalnya, onta kalau di Timur Tengah. Itu ada hitungan tertentu. Nah, baru-baru ini juga ada zakat profesi segala macam yang dicetuskan oleh Yusuf Qaradawi. Nah, ini bagian dari perluasan dari prinsip ekonomi syariah dalam kategori prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid begitulah dia. Bahwa keywordnya itu adalah, kata kuncinya adalah tidak ada harta yang abadi, tidak ada harta itu menjadi hak milik penuh kita, menjadi pemilikan full kita, penuh kita. Dia hanya sebagai hak guna pakai. Itu harus diyakini. Harus diyakini. Ekonom muslim atau umat Islam secara keseluruhan mesti meyakini dan harus mempraktekkan bahwa harta itu hanya sekedar hak guna pakai. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, prinsip brotherhood, persaudaraan. Nah, ekonomi Islam itu ketika dipraktekkan dalam dunia sehari-hari, dalam praktek ekonomi, persaudaraan ini juga bisa dibaca, bisa dibuat tools atau alatnya, misalnya rumus bagi hasil misalnya. Bahwa di situ tidak ada eksploitasi, saling mengukuhkan persaudaraan gitu. Contoh misalnya, saya berinvestasi uang misalnya untuk misalnya peternakan ya, kepada petani, Pak silakan ini uang misalnya 100 juta dibelikan sapi beberapa puluh ekor, untuk 10 ekor misalnya kan, untuk dirawat oleh petani. Itu kan konsepnya mudharabah dia.
mudharabah. Saya punya modal, sohibul mal, kemudian si peternak itu disebut dengan mudharib. Dia bekerja untuk memelihara sapi misalnya atau kambing. Nah, bagaimana persaudaraan ini tumbuh? Dia tidak ada eksploitasi di dalam ekonomi syariah. Pertama bisa diukur dari cara membagi keuntungannya dengan sistem bagi hasil. Ya kan, hasil sapi berapa disepakati di awal. Misalnya tentu si peternak tadi itu lebih besar dibandingkan sahibul mal. Itu telah itu telah menghindari dari eksploitasi. Tidak mengeksploitasi peternak tadi. Karena peternak bagiannya lebih banyak, dia lebih berat kerjanya. Itu munculkan persaudaraan. Karena nihil eksploitasi. Kemudian muncul persoalan yang lain, misalnya kita saling mendoakan. Soalnya kalau rugi, sapinya mati misalnya, ya kan, atau kambingnya mati, kita juga sahibul mal yang rugi, maka dianjurkan saling mendoakan di kita. Nah, dari saling mendoakan itu dia memunculkan persaudaraan, bukan saling intimidasi gitu. Nah, cara intimidasi itu dia udah cara syaitan, tidak benar gitu. Itu sudah bagian daripada cara syaitan. Maka itu harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, berarti sudah dua prinsip tauhid dan prinsip persaudaraan. Dan kemudian yang kedua adalah prinsip kerja dan produktivitas. Kerja ini atau etos kerja itu sudah sangat dianjurkan. Banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan tentang etos kerja. Bahwa contohnya misalnya hadis, tidurnya seorang suami karena lelah di malam hari disebabkan kelelahan bekerja di siang hari untuk menghidupi keluarganya, maka tidurnya itu ibadah. Nah, gitu. Kemudian pekerjaan yang baik adalah pekerjaan dari tangannya sendiri gitu. Nah, yang dilahirkan dari kreativitas tangannya. Dan masih banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa kerja keras itu bagian daripada hal yang sangat mulia gitu. Jadi kerja keras dan kerja cerdas gitu, yang penting halal. Kemudian dari kerja keras itu dia memunculkan produktivitas. Nah, produktivitas. Jadi maka di dalam Islam itu dia berlaku economic value of time, bukan time value of money. Jadi money follow function gitu. Fungsinya uang itu alat bayar dan alat pengukur nilai gitu, bukan komoditas, bukan diperdagangkan. Kalau fungsi uang itu diperdagangkan, dia akan dijual beli nanti itu. Ya, jual beli uang. Ketika dolar naik dia dijual, ketika dolar turun, ketika rupiah turun dia beli gitu. Ketika dolar lah ya, yang 97 krisis itu kan, beli dolar, nanti ketika dolar naik dijual itu. Akhirnya terjadi penimbunan. Karena terjadi penimbunan di sektor keuangan, maka terjadi inflasi. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan antara jumlah barang dan jumlah uang. Itu karena keserakahan manusia sebenarnya. Akhirnya cetak lagi uang. Jadi BI melakukan di moneternya, kebijakan moneternya kontraktif, ya kan? Ekspansif, kontraktif gitu ya. Kenapa? Karena tidak terjadi keseimbangan, misalnya muncul inflasi di situ karena keserakahan manusia. Itu kalau kita risikonya uang sebagai komoditas kemudian dia diperdagangkan. Beda halnya ketika economic value of time, dia muncul produktivitas, maka dia akan menghasilkan laba ketika uang itu diproduktifkan ke sektor-sektor real gitu. Bukan sektor yang mengambang, tapi sektor real ya. Maka prinsip ekonomi Islam yang kedua ini adalah kerja keras dan produktivitas. Teman-teman sekalian, dari dua prinsip ini semestinya kalau diturunkan ke toolsnya, maka dia akan terang benderang nanti ya, akan terang benderang kita ketika kita melihat bagaimana prakteknya misalnya di mudharabah, bagaimana prakteknya di musyarakah, bagaimana prakteknya di ijarah, prakteknya di bai'us salam, bai'ul istisna, bai'ul murabahah misalnya. Di situ kita bisa mengukur. Jadi yang sudah ideal itu jangan direkayasa oleh lembaga apapun. Jangan direkayasa, akan runtuh nanti kalau direkayasa konsep murninya ini. Kemudian prinsip yang ketiga adalah
eh, distribusi kekayaan yang adil. Distribusi kekayaan yang adil itu prinsip ekonomi syariah yang ketiga. Maka dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Supaya harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja, harus kita ciptakan alat toolsnya, rumusnya. Maka rumus bagi hasil, rumus kemitraan usaha atau musyarakah, dan rumus pembagian hasil atau bagi hasil nisbah, bagi hasil mudharabah, itu bagian kegiatan ekonomi di sektor real yang sangat adil. Dan masih banyak yang lainnya, di ijarah misalnya kan, di prinsip jual beli misalnya, murabahah, bai'us salam, bai'ul istisna, dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan bahwa produk-produk ekonomi syariah yang telah dilahirkan selama ini, kemudian dilahirkan fatwanya, itu sudah mengarah kepada keadilan distribusi itu tadi. Nah, keadilan distribusi ini juga bisa dilihat dari bagaimana tata cara zakat. Nah, kan? Kalau di Indonesia kan sudah ada Basnas, walaupun di lapangan memang tidak keseluruhan kabupaten kota itu menerapkan. Dia hanya di kalangan masyarakat mayoritas muslim, dan itu pun dibutuhkan tenaga atau SDM yang mumpuni untuk mengembangkan itu. Karena memang tantangannya adalah kita ini kan masih ada pajak juga, pajak negara. Masih ada zakat, tapi dua hal itu berbeda. Tetap bagi muslim itu zakat menjadi sebuah kewajiban, pajak menjadi sebuah kewajiban juga. Nah, teman-teman sekalian, ketika ta'arif ekonomi syariah atau nama ekonomi syariah itu dimunculkan, memang kita percaya bahwa masih ada yang pesimis. Dikira bahwa ada embel-embel syariahnya itu agak serem gitu, tetapi sungguhnya tidak. Dia sungguh sangat membantu dalam proses lahirnya keadilan ekonomi, sistem ekonomi ya, di lapangan. Hanya saja memang secara tataran praktis dia mengalami pelambatan memang. Kenapa? Karena lahir sebuah idealisme di situ. Idealisme untuk menjunjung keadilan ya, kebersihan. Jadi ada prinsip, ada kehalalan, kebersihan, kebaikan, thayyib itu tetap harus tetap diutamakan. Maka kalau ada sedikit pelambatan dari sistem ini, saya yakin di awal memang terjadi pelambatan, tapi ini kalau sudah membudaya, sudah sistemik, misalnya di Indonesia, dia bukan hanya adil di kalangan muslim saja, dia akan adil terhadap semua umat manusia. Karena karena tujuan dasarnya itu adalah dia ekonomi syariah itu dia menghindari kezoliman yang ada di dalamnya, menghindari eksploitasi, sehingga dia dapat mengangkat derajat ekonomi lemah. Untuk itu memang hadir ekonomi syariah juga di kalangan di sektor-sektor yang mikro gitu ya, mikro. Untuk menjawabnya ada koperasi syariah misalnya kan, koperasi syariah, kemudian ada perbankan syariah gitu. Walaupun memang praktek perbankan syariah ini masih banyak kontradiktif, misalnya jujur kita katakan misalnya di murabahah, butuh kajian mendalam misalnya di syariah compliance-nya, apakah praktek-praktek ekonomi syariah yang ada di perbankan itu sudah sesuai syariah. Itu ada ilmunya untuk mengukur itu, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apakah itu sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, demikian secara singkat tentang ta'arif ekonomi syariah atau definisi ekonomi syariah. Dari gambaran sederhana ini mudah-mudahan bisa memberikan wacana baru ya, memberikan wacana baru tentang ekonomi syariah. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari
perbincangan ini tentang ekonomi syariah, bahwa keilmuan ekonomi syariah itu terbangun ada pohon ilmu namanya. Saya pernah membuat semacam ilustrasi tentang pohon ilmu, ya, dan ini menarik untuk dikembangkan sehingga kita mengerti posisi akar pohon itu posisinya apa, akar batang itu apa, kemudian dua cabang besar itu apa, ranting apa, daun apa. Sekilas saya ingin menjelaskan bahwa karena ekonomi syariah itu memakai nilai-nilai syariah atau Islam yang ada Al-Quran hadis di dalamnya, ijma, maka akar pohon ilmu dari ekonomi syariah itu di posisi akarnya adalah Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian di batangnya dia ada usul fikih, ya kan, ada fikih muamalah, kemudian ada ekonometrika, di situ ada di dalamnya, statistika gitu ya, di batangnya. Kemudian di cabang akan ada dua cabang itu, cabang pertama, cabang kedua ada mikro dan makro. Mikro dan makro. Kemudian di mikro nanti dikembangkan lagi sehingga ada sampai di ranting itu bank syariah gitu. Jadi bank syariah itu sebenarnya dia berada di ranting sesungguhnya, ya kan, di dalam bangunan pohon ilmu itu. Di dalam bangunan pohon ilmu, kalau bisa nanti saya kasih gambaran slide-nya di tampilan YouTube ini. Terima kasih, demikian penyampaian ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.